Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kasus dugaan ijazah palsu Jokowi berubah menjadi panggung drama penuh tanda tanya, di mana publik ini digemparkan oleh kemunculan dua nama yang sebelumnya seolah-olah disembunyikan. Yang pertama adalah Sylvester Matutina dan AKBP Syarif Muhammad Fitriansyah Jadi kedua ini mendadak muncul dalam berkas perkara, memicu kecurigaan adanya skenario saksi bayangan di balik kasus yang menjerat Dr. Tifa. Nah, yang membuat publik gak habis pikir jadi kok bisa ada nama Sylvester Matutina dan ternyata sudah memberi kesaksian. Kalau seandainya nanti muncul dia di dalam persidangan, berarti kejaksaan harus langsung memborgol Sylvester. Jadi Sylvester ini kan menjadi buronan kejaksaan kan. Nanti kita akan lihat apakah benar Sylvester akan menjadi saksi Jokowi, karena sudah jelas-jelas katanya di dalam berkas berita acara ada nama Sylvester selain nama ajudan Jokowi yaitu AKBP Syarif. Dan ini juga diungkapkan oleh Michael Sinaga pemilik Sentana TV. Michael Sinaga bongkar saksi kasus ijazah Jokowi, ternyata ada nama Sylvester Matutina. Kok bisa? Dian Sandi sudah dipanggil. Sudah dipanggil, BAP-nya ada, kemarin saya cek. Ada lagi beberapa nama yang sudah dipanggil. Siapa aja tuh, Bang? Sylvester Matutina. Bersaksi dia di kasus ijazah ini. Berarti dia hadir di pemeriksaan itu? Di pemeriksaan kasus ijazah ini. Dia pernah diperiksa di Polda Metro Jaya. Kalau dia bisa ke kantor polisi, borgol aja langsung di situ, kan sudah terpidana. Di BAP yang Mas Michael lihat ada nama Sylvester di situ. Ada Matutina. Dan dia hadir. Dan saya buka tuh fotokopi KTP-nya. Iya, ini orangnya sama. Nice. Saudara tadi dengar sendiri kan di ruangan sidang, dalam tanggapan terhadap kami, dia itu mencampur adukan dengan pasal-pasal terkait dengan fitnah. Ini lain yang gatal, lain digaruk. Kalau pasal fitnah bukan di situ, dakwaan pertama dan dakwaan kedua. Kalau ITE nggak ada urusan dengan fitnah. Karena tidak ada urusan dengan fitnah, maka urusan kita dengan pemilik dokumen. Inilah yang kami dalilkan dari sejak awal. Siapa pemilik dokumen? Dian Sandi, gitu loh. Nah, Dian Sandi itu nggak pernah ngelapor, nggak pernah keberatan. Yang keempat, kalau jaksa akan menggunakan kegiatan perkataan saudara Tifa dalam acara dengan Aiman Wicaksono sebagai delik perbuatan mengubah, menciptakan dan sebagainya, maka yang terjadi haruslah pertama kali dahulu adalah Jokowi mengatakan apa yang dimiliki oleh Dian Sandi itu benar adalah ijazah saya dan saya keberatan dengan perbuatan saudara Tifa. Ini tidak pernah ada pengakuan oleh saudara Jokowi bahwa yang ditunjukkan oleh saudara Dian Sandi itu adalah miliknya. Benar seperti itulah dokumen saya, ijazah saya, nggak pernah ada itu. Mengapa sekarang tiba-tiba dia teriak-teriak, seolah-olah itu adalah miliknya. Kalau betul, dia nggak usah menunjukkan ijazahnya. Dia cukup mengatakan kepada pers, kepada kita semua, bahwa itu yang ditunjukkan saudara Dian Sandi milik saya. Saya keberatan, diolah oleh saudara Tifa. Begitu kira-kira. Terima kasih. Bang, ada satu pertanyaan, Bang. Apakah ada keinginan dari tim Tifa ini untuk mediasi ke istana untuk ketemu Pak Prabowo untuk mengungkap ijazah palsu ini? Saya pastikan begini. Kita tidak pernah punya keinginan mediasi. Tapi kalau yang Anda tanyakan dari pihak mereka pernah atau tidak, berkali-kali. Enggak, maksud saya mediasi itu untuk minta kepada Prabowo, Pak Presiden. Prabowo nggak ada urusan. Membantu. Nggak ada urusan. Kita dulu mengikuti sidang yang sudah disetting oleh mereka. Jadi setting sidang itu adalah untuk mencari soal fitnah dan pencemaran nama baik. Tidak akan menguji ijazah di situ. Jangan berharap. Kenapa? Segala cara penyelamatan dia itu sebenarnya sudah dicoba. Dari awal. Dia akan datang hanya dengan menggunakan Zoom nanti. Sudah kita patahkan. Supaya kita nggak mau, kita harus datangkan. Terus kemudian dia sudah menyiapkan mesin ketik yang nanti pada kita lihat ketika kita meriksa barang bukti. Itu kan maksudnya nanti hanya ditunjukkan itu loh mesin ketik. Padahal kita nanti akan bilang, ayo harus praktek pakai mesin ketik itu. Itu sebenarnya sudah kita siapkan semua. Dokter Tifa sudah menyiapkan ratusan bahkan mungkin ribuan. Tapi dok, saya kok udah ada orang meng-setting supaya Jokowi itu nggak adil di sidang. Bukan karena kami.
Jadi kami itu malah akan dijerumuskan, dan yang lebih ini baru saya katakan di Mandilog ya. Pertama kali karena Mandilog yang mengundang. Ada niat jahat banget yang nanti tiba-tiba Jokowi itu akan mencabut gugatannya kepada kami berdua, sehingga dia diglorifikasi masa. Bijak banget, bisa Kapan itu bisa dilakukan? Ketika prosedurnya sudah berjalan? Emang bijak? Enggak. Karena begitu dia nyabut, yang dicabut tuh hanya pencemaran nama baik dan fitnah. 34, 32, 35? 35 ditinggal untuk kami. Sehingga kami justru akan dipidana dengan gede, ya. Dan kemudian dia bisa lepas dari tanggung jawab. Itu pula yang sempat ditawarkan dokter, makanya saya yes gitu. Ketika sidang pertama Dokter Tifa, dan saya ada di situ. Dokter Tifa mengatakan menolak RJ. Betul. Tidak ada yang diketahui oleh Mas bahwa yang ditawarkan RJ itu hanya untuk pencemaran dan fitnahnya. Karena yang 32, 35 itu nggak mungkin di RJ. Kalau Dokter Tifa setuju RJ, udah namanya busuk kayak si omon-omon itu, ya. Karena tetap yang 32, 35 tetap jalan tuh kami berdua. Itu loh. Jadi di luar ini ada jalan, makanya kami harus smart. Dokter Tifa sangat smart dengan kuasa hukumnya, ya. Harus eksepsi. Eksepsi itu hak dari seseorang yang sedang dipidana. Saya harus smart juga memanfaatkan KUHP yang baru. Karena KUHP yang baru itu adalah bisa kita lakukan dengan menunda itu konsekuensi KUHP baru. Jadi artinya saya sangat mendukung sikap dari Dokter Tifa, dan itu saya buktikan dengan saya hadir terus di persidangan beliau, ya. Dan saya juga menjalankan. Dan ini nggak ada yang namanya menyelamatkan Jokowi, nggak. Dia harus dikejar dengan nanti ijazah ataupun palsunya. Karena kami sudah pegang buktinya, skripsi segala sudah kami pegang. Itu Kang. Tidak pernah mengakui lulusan UGM, tidak pernah datang ke UGM, dan tidak pernah diundang oleh UGM. Begini ya, teman-teman semuanya, saya ingin mengingatkan kepada semua masyarakat Indonesia bahwa seseorang bernama Joko Widodo itu sudah menjadi pejabat publik sejak tahun 2005. Ketika menjadi wali kota 2 kali, kemudian menjadi gubernur DKI Jakarta, kemudian menjadi presiden 2 kali. Nah, apakah Anda ingat kapan pertama kalinya Joko Widodo itu mengaku bahwa dia lulusan dari UGM? Itu tahun 2017. Jadi pada waktu beliau itu menjadi wali kota, tidak pernah ada satu kata pun yang menyatakan beliau adalah lulusan UGM, ya. Dan kemudian tidak ada cerita ada pernah reuni, tidak pernah ada cerita membawa teman-temannya ke Balai Kota atau Loji Gandrung Solo, ya. Termasuk juga ketika beliau menjadi gubernur 2 tahun. Tidak pernah ada cerita beliau bikin reuni dan sebagainya. Baru pertama kali kita tahu dari acara reuni tahun 2017 UGM itu ketika seorang bernama Bambang Tri yang membuka kunci kotak Pandora itu dihukum 5,5 tahun di tahun 2016. Nah, sejak itu peristiwa ini bergulir. Nah, jadi ya saya ingin sampaikan ya bahwa yang bersangkutan itu ya di luar dari perkara yang kemudian dia laporkan, beliau tidak pernah ya sungguh pun sudah menjadi pejabat publik selama 10 tahun, tidak pernah mengakui lulusan UGM, tidak pernah datang ke UGM, dan tidak pernah diundang oleh UGM. Itu adalah sebuah ketidaklaziman pada kampus kami UGM. Karena kampus UGM, kampus saya, itu sangat bangga dengan lulusan-lulusannya yang berhasil atau dianggap berhasil. Apalagi ini pejabat publik, apalagi ini adalah wali kota, gubernur, apalagi bahkan presiden. Tapi UGM sama sekali tidak pernah mengundang secara formal, secara resmi. Bahkan pada acara yang setiap tahunnya kami semua alumni UGM itu hadir, yaitu pada acara Dias Natalis ya, di mana kita itu melakukan perjalanan dari kampus UGM pertama itu selalu ada napak tilas, itu selalu ada pejabat-pejabat. Contoh seperti Pak Ganjar Pranowo selalu hadir setiap tahun, tapi saya Anies Baswedan selalu hadir setiap tahun. Demikian juga dengan saya dan Mas Roy, Pak Mahfud MD, jadi semua. Tapi tidak pernah kami melihat ya Joko Widodo ikut satu kali pun dalam acara Dias Natalis tersebut ya. Kebetulan yang di pusat belum terlalu lama ketemu. Yang Bro Michael dapatkan untuk Pilpres 2014. Pilpres 2014. Tapi menurut saya ini saja sudah cukup. Karena sudah membuktikan kecurigaan kita. Gitu loh. Bahwa Joko Widodo, Pak Jokowi, memang memberikan data ini. Memang ijazah ini yang diberikan ke PDI Perjuangan. Gitu loh. Jadi nggak ada keraguan lagi bahwa tugas kita hari ini hanyalah memastikan bahwa itu foto itu tuh yang berkumis dan berkacamata itu adalah Pak Jokowi. Ya. Dari data dan informasi yang Bro Michael miliki, apa yang akan memberatkan Pak Jokowi dalam persidangan nanti? Satu, fakta persidangan itu adalah sebuah sesuatu yang mengikat ya. Dan
kita tidak boleh berbohong di persidangan. Waktu itu, kalau kita mengingat lagi sidang CLS di Solo, Citizen Lawsuit, ada 2 orang yang mengaku teman KKN-nya Pak Jokowi. Ditunjukkanlah foto yang berkumis itu. Apakah ini Anda kenal? Tidak kenal katanya. Padahal kan harusnya mereka mengenal mukanya dia itu dengan bentuk seperti itu sewaktu masih muda. Iya kan? Saya nggak tahu mereka ini muncul dari mana, tiba-tiba muncul dan bersaksi. Ya sudah, nggak apa-apa. Kita terima bahwa ini kesaksian yang benar. Nah, nanti kita lihat apakah orang-orang yang didatangkan mampu membuktikan foto ini. Bahwa ini adalah foto Joko Widodo. Karena kalau saya sudah berbicara dengan banyak dokter. Dokter gigi, dokter mata, dokter bagian anatomi, dan lain-lain. Hampir semuanya. Yang bisa menyatakan juga, aduh, saya nggak yakin gitu doang. Nggak yakin, nggak tahu, sisanya itu. Hampir semuanya mengatakan, muka yang di ijazah itu, di foto itu tuanya tidak mungkin menjadi seperti ini. Nah, Secara biologis. Secara biologis. Jarak antar matanya berbeda. Sekarang begini, kalau kita mau ekstrim nih, tengkorak Firaun aja yang kita gali di Mesir itu, tengkorak Firaun tuh, kita gali, kita ambil tengkoraknya, kita rekonstruksi mukanya, bisa jadi begini misalnya. Bisa jadi foto seakan-akan dia masih hidup. Iya kan? Cleopatra, King Henry, dan macam-macam. Kita kan mencari tokoh sejarah dengan cara begitu. Ya kan? Pemimpin-pemimpin masa lalu. Nah sekarang, ini orangnya masih hidup nih. Itu lebih gampang lagi, Bang. Iya. Ya kan? Orang yang masih hidup dibandingkan dengan foto yang ada. Kita bandingkan dengan cara ilmiah, dengan ilmu kedokteran. Nah, yang saya takutkan, Pak Jokowi siap nggak? Siap nggak untuk menghadapi kesaksian dan ahli-ahli ini? Saksinya salah satu saya. Mungkin saya ini saksi yang paling gampang dihadapi ya. Karena palingan kesaksian saya itu data-data yang saya kumpulkan selama ini. Yang sangat terbatas. Tapi, kalau kesaksian yang lain-lain ini kan ingatan pribadi mereka. Ingatan masa lalu. Contoh saya tanya ke Abang. Abang lahir di mana sih? Jawab aja, Bang. Iya. Lahir di mana? Di London. Wih, lahir di London. Di Jakarta. Di Jakarta. Jakarta. Ya. Itu kan menjawabnya dalam 1 detik. Iya. Nama ibu Anda siapa sih? Iya. Dijawab dalam 1 detik. Tanggal lahir ibu Anda pun saya rasa 1 detik langsung bisa jawab. Tapi kalau menjawabnya, dulu dosen pembimbing saya, ada jeda. Itu kan berarti berpikir atau mengingat yang dihafal. Dia dikasih nih 1 dokumen, nih. Ini ada 500 orang nih, nama 500 orang. Silakan Anda hafal ya, 1 minggu. Nanti kalau pertanyaannya ini, jawabannya ini ya. Latihan dulu. Ya, latihan soal dulu. Itu juga nggak apa-apa. Kita nggak masalah dia melakukan itu. Tapi apakah semua pertanyaan yang bisa ditanyakan, itu pertanyaan itu bisa ribuan loh. Dan nggak ditanyain semua sih. Ada ribuan macam pertanyaan. Misalnya, dulu Anda punya mata pelajaran statistik 1 tidak di Fakultas Kehutanan. Tapi kan mungkin saya nggak tahu ya soal kehutanan ya. Kalau di saya di ekonomi ada statistik. Itu menyangkut memori ya. Menyangkut memori dan kita pasti ingat. Proses yang dialami oleh yang bersangkutan. Kan dia ngalami sendiri. Ya kan? Lain kalau kita menanyakan tentang misalnya apa isi Pancasila 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin itu hafalan. Karena bukan kita sendiri yang bikin. Tapi ini adalah ingatan pribadi. Ini adalah pengalaman pribadi, harusnya langsung gampang dijawab. Bro Michael menyaksikan Pak Jokowi akan seperti itu? Saya sangat menyaksikan Pak Jokowi bisa menjawab itu dengan cepat. Karena dia saja lupa, ini ada 3 hal nih yang dia lupa. 1, dia lupa, pembimbing skripsinya bukan Kasmujo. Itu sudah dibantah Pak Kasmujo sendiri, saya punya videonya. Jadi Kasmujo itu datang nggak datang, sudah bersaksi di video saya. Jangan dibilang itu video Rismon ya, itu video saya. Itu 1. Kedua, Kepala Desa Ketoyan sudah bersaksi juga di video saya, KKN-nya tahun 83, 83, 83. Tahunnya Jokowi bilang 85.
Loh ini yang benar mana? 83 apa 85? Gitu kan? Itu kedua. Yang ketiga, ini juga baru-baru nih netizen ngirimin saya video lagi, ya kan? Waktu dia di Istana Negara memperkenalkan Gibran Rakabuming Raka pertama kalinya, iya, umurmu berapa? 27 ya? Ah, 25. Dia lupa umur anaknya sendiri. Ini fakta loh. Jangan dibilang saya menghina ya. Fakta, silakan dicari videonya. Gitu loh. Dan dia lupa, dia 2,5 tahun kerja di Aceh, kapan kerjanya, kapan ininya, dan kapan itu. Ya itu terserah lah. Itu sudah terlalu jauh sebenarnya. Cuma ini kan kita berfokus kepada 5 tahun di UGM. Ya. Ngapain dia 5 tahun di UGM? Bukan semata soal ijazah. Bukan. Tapi prosesnya. Pendidikannya. Hati-hati loh Bang. Ijazah itu tidak hanya didapat dengan KKN dan skripsi. Selama 5 tahun itu, apa saja tugas-tugas yang dia sudah kerjakan. Dan itu saya sudah tahu dari alumni Fakultas Kehutanan 84 dan 86. Mungkin yang tahun 85 nggak ada yang mau bicara. Ya kan? Karena sudah memajang ijazah semua berbaris. Ini ya ijazah kami teman-teman Jokowi katanya. Iya, itu kan kita sebagai jurnalis juga dengan gampang sudah tahu itu sudah settingan kan kira-kira gitu. Oke. Kemudian bro, tadi yang menarik adalah sejumlah saksi ahli itu mereka sudah siap terkait proses biologis dari Pak Jokowi. Ya, analisa biologis membandingkan wajah yang ada di foto ijazah itu dengan orangnya yang asli. Dengan gitu loh. kondisi Pak Jokowi hari ini. Iya. Oh, mereka menyaksikan? Iya, menyaksikan. Giginya aja beda. Oke. Dan itulah analisanya Dr. Tifa. Jadi kita harus fair ya. Kepolisian ini kan membuat pasal 310, 311 yaitu pencemaran dan fitnah. Terus ada 32 dan 35 yaitu memanipulasi dokumen. Sekarang saya tanya ke Abang aja. Apakah menganalisa, wah ini mukanya Pak Habibie nih, ini mukanya Gus Dur, ini mukanya Bu Mega. Apakah itu memanipulasi dokumen? Kan tidak. Dokumen apa yang saya manipulasi? Saya hanya menilai foto yang ada di ijazah ini bukan foto dia. Oke. Dan para saksi itu mereka adalah orang-orang yang profesional. Oh iya, dokter di ilmu anatomi di masing-masing ya. Yang jelas kalau gigi kita tanya ke dokter gigi dong. Tinggal kita foto sebentar, 5 menit giginya Pak Jokowi kan di ronsen di apa. Ya menurut saya apakah itu berlebihan? Ya boleh dibilang berlebihan. Tetapi ini menurut saya adalah skandal terbesar yang pernah dialami negara kita di zaman reformasi. Yaitu seorang presiden ditanyain mulu ijazahnya. Saya kasihan juga sama Pak Jokowi. Baik. Tadi biar selesai gitu loh. Selain tadi anatomi gigi, apalagi secara biologis yang jarak antara mata. Nah, ini kan saya juga mendapat ilmunya dari dokter Tifa dan dokter-dokter lain ya. Nah, jarak antara mata itu tidak bisa dioperasi plastik, Bang. Nah, kalau seandainya mau pipi kita tirus, mungkin bisa. Tapi jarak antara mata, hidung mancung pesek, nah itu kan hidung kita ini jaraknya segini-segini aja gitu kan. Nah, itu nggak bisa. Dan yang paling parah memang gigi. Yang paling parah itu gigi. Dan mereka nanti akan siap bersaksi hadir untuk menjelaskan itu di hadapan majelis hakim. Di hadapan majelis hakim. Berdasarkan keilmuan mereka. Berdasarkan keilmuan mereka. Jadi kita nggak usah bertele-tele. Ayo kita sampai ke pokok perkaranya. Dan saya undang Pak Jokowi untuk hadir. Karena gini Bang, berapa minggu ini ada isu bahwa Pak Jokowi mempermasalahkan keamanannya kalau hadir di sidang. Sekarang ini saya jawab. Kemarin di hari Kamis lalu, Andi Azwan, Bang Yakub Hasibuan, lalu Bang Firmanto, lawyer-lawyernya Pak Jokowi, hadir, duduk di sebelah saudara-saudaranya Dr. Tifa, keluarganya Dr. Tifa. Sampai hari ini masih aman mereka. Tidak lecet 1 senti pun gitu loh. Jadi kalau dibilang Pak Jokowi datang ke situ takut keamanannya terancam dan segala macam, saya rasa itu nonsens. Jadi tapi kan tim kuasa hukum menyatakan Pak Jokowi akan hadir. Akan hadir. Maka itu, kalaupun ada yang dia takutkan, dia harusnya takut akan pertanyaan.
bukan takut akan keamanan, ya kan? Tapi kalau memang ijazahnya asli, dia benar-benar mengalami seluruh proses dari UGM itu, yang kita sudah punya datanya, dan dia betul-betul melegalisir ini ke UGM, karena itu juga dipertanyakan, benar nggak dia sendiri datang ke UGM melegalisir ke orang yang tepat dengan cara yang tepat? Karena caranya ada. Tapi itu kita buktikan nanti di persidangan. Kalau itu memang benar, tidak usah takut sedikit pun Pak Jokowi. Saya yang akan melindungi Anda. Malah saya yang melindungi Pak Jokowi. Kalau ada yang mau macam-macam ke Pak Jokowi, hadapi saya. Oke, tapi tadi kembali ke yang soal secara biologis, kesimpulan di internal mereka ya, dari proses yang Bro Michael dapatkan informasinya bahwa foto yang ada di ijazah itu secara biologis tidak mungkin nyambung dengan kondisi Pak Jokowi hari ini. Ya, betul. Karena artinya yang difoto itu bukan Pak Jokowi. Ya begitu kesimpulannya. Kecuali mereka bisa, pihak Pak Jokowi bisa membuat argumen yang ilmiah untuk membuktikan itu foto dia. Bagaimana caranya saya nggak tahu. Jujur saya nggak tahu. Ya, karena bentuk kepalanya saja sudah beda, bentuk tengkoraknya saja sudah beda. Bro Michael dan saksi-saksi lain berarti sudah siap hadir? Siap. Solid sekali, Bang. Karena gini, kita sengaja tidak semua saksi-saksi yang akan maju itu muncul di permukaan, di publik, karena sejumlah pertimbangan lah ya. Sejumlah pertimbangan. Halus banget ya Bang ini. Ya kan? Tapi nanti mereka pada saat diminta hadir sebagai saksi, pasti mereka hadir. akan hadir dan menjelaskan tadi itu ya, sesuai keilmuan mereka. Betul. Dan setelah hadir dan keterangannya dipakai sebagai fakta persidangan, kan selesai. Mau diancam, mau diapain lagi ya nggak ada gunanya lagi. Orang sudah jadi fakta persidangan. Kan gitu. Menurut Bro Michael, Pak Jokowi akan hadir atau enggak? Menurut saya sejauh ini tidak. Karena dia akan sangat sulit. Itu adalah Itu adalah situasi yang sangat mengerikan untuk Pak Jokowi. Duduk di kursi itu, ini tidak ada batas waktunya loh. Karena ini persidangan pidana. Hati-hati Bang. Kalau ini persidangan pidana, tidak boleh kita melewatkan fakta sekecil apapun. Karena itu bisa saja jadi kunci dari perkara ini, gitu loh. Bagaimana kita membuktikan ijazah ini asli atau tidak? Semua harus kita pertanyakan. Jadi mungkin Pak Jokowi akan duduk di situ berjam-jam sambil ditanyai soal sejarah perkuliahannya di UGM, gitu loh. Jadi siap-siaplah Pak Jokowi, banyak-banyak istirahat kalau menurut saya ya, jangan banyak keliling Indonesia, banyak-banyak istirahat karena hari itu akan menjadi hari yang melelahkan untuk dia. Melelahkan untuk Pak Jokowi. Atau mengerikan? Dua-duanya mungkin. Kalau Pak Jokowi nggak hadir, kalau untuk saya sih, saya semangat duduk di situ. Kalau Pak Jokowi nggak hadir, nggak datang. Nah, bagaimana nanti Bro Michael dan saksi-saksi lain untuk istilahnya mengkonfirmasi atau mencocokkan? Kan harusnya dikonfirmasi langsung ke Pak Jokowi kan? Kalau Pak Jokowi nggak hadir, apa yang akan dilakukan? Iya, kalau Pak Jokowi akan hadir, nggak hadir. Kalau nggak hadir, itu mengkonfirmasi bahwa dia bukan negarawan. Satu. Karena dia sudah melaporkan rakyatnya, ya kan, atau bekas rakyatnya, kan sekarang udah nggak presiden lagi. Tapi dia tidak cukup negarawan untuk hadir dan membela dirinya. Jangan diputar-putar lah narasi ini dengan siapa mendalilkan, dia membuktikan dan lain-lain. Sudah capek kita mendengar itu. Ini kasus yang sudah terlalu lama berjalan, sudah terlalu berlarut-larut. Sudah memakan 2 korban, Bambang Tri dan Gus Nur. Kalau misalnya melalui mekanisme Zoom, Bro, gimana? Sekarang gini Bang, ingat nggak waktu Pilpres pernah ada lucu-lucuan ya di medsos? Gibran tuh pakai apaan itulah? Waktu debat. Waktu debat kan, dan katanya pakai teleprompter. Kalau dia pakai Zoom, nanti akan dituduh lagi oleh orang. Bukan saya yang menuduh. Nanti ada netizen yang melihat, kok di kupingnya Pak Jokowi ada apa tuh? Kok di depannya Pak Jokowi kayak ada alat bantu? Alat bantu tuh.
itu hanya akan merugikan Pak Jokowi. Dan menurut saya kalau itu dilakukan, itu adalah langkah yang sangat bodoh dari tim hukumnya ya. Kalau datang langsung selesai, dia akan mengalami peristiwa itu, ya kan? Dia akan menghadapi sesuatu yang mengerikan, tapi hanya 1 hari selesai. Kalau diwakili kuasa hukum, Nggak boleh, Bang. Setahu saya nggak boleh. harus hadir langsung. Harus hadir langsung. Karena dia adalah yang melaporkan. Pelapor. Dia yang tahu apa kerugian yang dia alami, sebatas nama baik kah, apakah, atau apa gitu kan. Dia yang tahu. Kuasa hukumnya nggak tahu apa-apa soal itu. Kuasa hukumnya itu hanya menasehati dia pasal ini yang tepat, langkah hukum ini yang tepat, kan begitu. Tapi soal kerugian apa yang dia alami, dia yang tahu. Jadi nggak bisa diwakili orang untuk menjawab itu.